الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'dahu la nabiyya wa la rasulah. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله واتقوا الله ثم اتقوا الله فإن خير الزاد التقوى فاتقوني يا أولي الألباب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bersyukur kepada Allah lewat ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasul lewat ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Khatib berwasiat pada diri khatib khususnya, umumnya kepada kita semua. Mari kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yakinlah hanya dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, kita akan menempuh keselamatan baik dunia maupun akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap manusia, setiap diri kita pasti akan mengakhiri hidup dan kehidupan ini dan akan meninggalkan dunia ini dalam waktu dekat atau kapan saja, dan itu adalah sebuah keniscayaan dan sebuah kepastian untuk kita semua. Ada dua golongan orang ketika dia meninggalkan dunia ini. Apakah dia meninggalkan dunia ini dalam keadaan baik akhirnya atau yang disebut dengan husnul khotimah? Ada golongan yang kedua, apakah dia meninggalkan dunia ini dalam keadaan su'ul khotimah atau akhirnya yang jelek? Makanya para ulama ada sebuah doa yang mesti kita dawamkan setiap sholat. Selesai sholat, Allahumma htim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Ya Allah, Allahumma htim lana, akhirilah hidup kami bi husnil khatimah, dengan akhir yang baik. Wa la tahtim alaina, ya Allah, jangan kau akhiri hidup kami bisu'il khatimah, dengan akhir yang jelek. Bisa jadi akhir yang jelek
keadaan kita di akhir menjelang wafat kita dalam keadaan tidak baik, keadaan bermaksiat, tidak ingat kepada Allah, dan yang lebih mengenaskan lagi disebut suul khotimah, kita mati tidak membawa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, subhanallah min dzalik. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam sebuah kitab yang bernama Bustanul Arifin yang ditulis oleh Syekh Abu Zakaria Yahya, di dalamnya terdapat min asbabi su'il khatimah arba'atun. Orang bisa mati meninggalkan dunia ini dalam keadaan su'ul khatimah, akhir yang jelek, itu disebabkan minimal ada 4 perkara. Kata sebagian para ulama, yang pertama yang menyebabkan kita mati dalam keadaan su'ul khatimah adalah orang bisa mati dalam keadaan su'ul khatimah adalah at-tahawunu fi shalah, orang yang menyepelekan, orang yang meremehkan dalam masalah sholat. Kalau kita lihat ada orang menyepelekan, meremehkan masalah sholat, sudah ada tanda bahwa di akhir hayatnya, kata sebagian para ulama besar mengatakan tidak akan jauh akhir hayatnya dalam keadaan su'ul khatimah. Bahkan yang membedakan kita dengan orang kafir yang paling nampak adalah wahiyas shalah, adalah masalah sholatnya. Awwalu ma yuhasabu indallah, pertama amalan kita yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah masalah sholat. Orang yang terbiasa menyepelekan masalah sholat, bukan tidak melaksanakan sholat, melaksanakan, tapi dia menyepelekan. Kadang di akhir waktunya, kadang dia tidak ada perhatian serius terhadap sholat, sibuk dengan kerja dan kerja dunia yang dipikirkan, berat melaksanakan sholat. Itu bisa petanda di akhir hayatnya tidak akan mendapatkan husnul khotimah, baik di akhirnya. Bahkan saking wajibnya sholat, dalam keadaan apapun kita mesti melaksanakan sholat. Yang tidak melaksanakan sholat hanya 3 orang. Satu, karena tertidur, kita tidur dan tidak terasa, lalu kita terlewat waktu sholat, itu dimaghfur, rufi'al qalam, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua karena lupa, dan yang ketiga adalah orang gila. Selama hayat masih dikandung badan, nyawa masih ada dalam raga kita, sholat adalah satu petanda kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesakit apapun tak bisa berdiri dengan duduk, tak bisa duduk dengan berbaring, tidak bisa berbaring dengan terlentang, tidak bisa terlentang dengan isyarat dan lain sebagainya. Ini saking wajibnya yang bernama sholat. Orang yang menyepelekan masalah sholat, meremehkan masalah sholat, ini kata para ulama sebagian orang yang akan di akhir hidupnya dalam keadaan su'ul khatimah. Nauzubillahi min dzalik. Lalu yang kedua kata para ulama yang menyebabkan kita mati dalam keadaan su'ul khatimah adalah wasyurbul khamri wa mithli, orang yang terbiasa meminum arak dan sejenisnya. Mari para pemuda dan kita semua, siapapun yang masih mengkonsumsi arak, narkoba dan lain sebagainya, jangan merasa kita bangga. Orang yang bisa minum arak, minum yang memabukkan, merasa gagah. Tapi kata para ulama bisa jadi kebiasaan kita dengan meminum arak dan sejenisnya itu akan menyebabkan kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nauzubillahi min dzalik. Lalu yang ketiga para ulama berpendapat wa uququl walidain, orang yang terbiasa durhaka, menyakiti kepada 2 orang tua kita. Selagi orang tua kita masih ada di dunia ini, mari kita datangi mereka, minta doa kepada mereka, minta ampunan kepada mereka, minta maaf kepada mereka. Apakah kita masih punya dosa atau tidak kepada orang tua? Ziarah yang terbaik bukan ziarah datang jauh-jauh ke makam yang, tapi kita melupakan ziarah kepada kedua orang tua kita.
orang tua kita masih hidup, terkadang kita lalai, tidak ingat kepada mereka. Mari kita ingat lagi, kenang jasanya lagi, datangi mereka, minta maaf kalau punya dosa, bahagiakan selama masih ada. Kalaupun sudah tidak ada, mari kita doakan mereka. Orang yang terbiasa dengan uququl walidain, menyakiti hati kedua orang tua, itu bisa jadi ciri tanda, kata para ulama, matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Dan yang terakhir, wa idza'ul muslimin, orang yang terbiasa menyakiti muslim yang lainnya. Karena saking terbiasanya menyakiti orang lain, dia tidak merasakan lagi. Di kantor merasa paling kiri, pimpinan, bos dan lain sebagainya. Di lingkungan pergaulan, dia sudah terbiasa dengan menyakiti orang lain. Padahal kata Nabi, al-muslimu man salima muslim biyadihi wa lisanihi. Seorang muslim yang sejati, dialah orang yang bisa menyelamatkan muslim yang lain, baik dengan lisannya maupun dengan tangan kita, lisan kita. Jangan terbiasa menghardik, mencaci, menghina dengan muslim yang lainnya. Kadang orang lain sakit hati dengan kelakuan kita, omongan kita, perbuatan kita, karena kita saking terbiasanya sudah tidak merasa itu adalah sebuah penghinaan kita atau menyakiti orang lain. Apalagi di waktu-waktu politik sekarang ini, sebentar lagi kita akan menjelang pesta demokrasi pemilihan baik wali kota maupun gubernur. Mari kita berbeda pilihan, tapi jangan saling menyakiti satu sama lain. Kita tidak akur satu dengan yang lain. Dengan tetangga tidak akur karena berbeda pilihan. Orang yang terbiasa dengan menyakiti orang lain bisa jadi itu petanda, orang yang akan dimatikan oleh Allah dalam keadaan su'ul khatimah. Akhirnya jelek, bahkan yang lebih parah lagi, dia mati tidak membawa iman dan Islam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah mati dalam keadaan husnul khatimah, akhir yang baik, dan kita dijauhkan minimal dari 4 sifat tadi yang mengakibatkan kita menjadi orang-orang yang dimasukkan ke dalam su'ul khatimah. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa asrati al-'abbarik sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza zullah, wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladziina aamanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah
إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. دوام فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله أعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول